Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming atau biasanya disingkat dengan OOP. Nah, lanjut saja ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertian Object Oriented Programming. Apa sih yang dimaksud dengan Object Oriented Programming? OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Program-program yang telah ada merupakan gabungan dari beberapa komponen-komponen kecil yang sudah ada sebelumnya. Hal itu dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan program. Objek-objek yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok ini disebut dengan kelas. Nantinya, objek-objek tersebut akan berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Jika sebelumnya developer harus berfokus pada logik yang akan dimanipulasi. Dengan OOP, developer dapat lebih terfokus pada objeknya saja untuk dimanipulasi. Nah, tujuan utama dari OOP ini adalah untuk mengatasi kelemahan pendekatan pemrograman secara konvensional. Nah, di sini slide selanjutnya ini ada prinsip-prinsip dalam OOP. Prinsip-prinsip ini yang pertama ada prinsip encapsulation atau encapsulation atau pengkapsulan adalah konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Maksudnya, berbagai objek yang berada dalam kelas tersebut dapat berdiri sendiri tanpa terpengaruh oleh yang lainnya. Encapsulation dapat mempermudah pembacaan kode. Hal tersebut terjadi karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Proses enkapsulasi mempermudah untuk menggunakan sebuah objek dari suatu kelas karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci. Nah, prinsip yang kedua itu ada abstraction. Prinsip selanjutnya yaitu abstraction ini sendiri berarti memungkinkan seorang developer memerintahkan suatu fungsi tanpa harus mengetahui bagaimana fungsi tersebut bekerja. Nah, abstraction ini berarti menyembunyikan detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan untuk dunia luar. Ini adalah proses penyederhanaan konsep dunia nyata menjadi komponen yang mutlak diperlukan. Seperti kala menggunakan handphone, kamu cukup memberikan suatu perintah tanpa harus tahu bagaimana proses terlaksananya tersa- Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada pengertian Oriented Programming. Apa sih yang dimaksud dengan OOP ini? OOP adalah eh, OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Program-program yang telah ada merupakan gabungan dari beberapa komponen-komponen kecil yang sudah ada sebelumnya. Hal itu dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan program. Objek-objek yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok ini disebut dengan kelas. Nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Jika sebelumnya developer harus berfokus pada logik yang akan dimanipulasi, dengan OOP, developer dapat lebih terfokus pada objeknya saja untuk dimanipulasi. Nah, slide selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dalam OOP. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama itu ada encapsulation. Encapsulation atau biasanya disebut dengan pengkapsulan adalah konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Maksudnya berbagai objek yang berada dalam kelas tersebut dapat berdiri sendiri tanpa terpengaruh oleh yang lainnya.
Encapsulation dapat mempermudah pembacaan kode. Hal tersebut terjadi karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Proses ini mempermudah untuk menggunakan sebuah objek dari suatu kelas karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci. Nah, prinsip yang kedua itu ada abstraction. Abstraction ini berarti memungkinkan seorang developer memerintahkan suatu fungsi tanpa harus mengetahui bagaimana fungsi tersebut bekerja. Abstraction ini berarti menyembunyikan detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan untuk dunia luar. Ini adalah proses penyederhanaan konsep dunia nyata menjadi komponen yang mutlak diperlukan. Seperti kala kita menggunakan handphone, kamu cukup memberikan suatu perintah tanpa tahu bagaimana proses terlaksananya perintah tersebut. Nah, prinsip yang ketiga itu ada inheritance. Inheritance dalam konsep OOP adalah kemampuan untuk membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan atau mirip dengan fungsi yang ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Maksudnya, semakin jauh turunan atau subclassnya, maka semakin sedikit kemiripan fungsinya. Nah, yang terakhir itu ada polymorphism. Polymorphism. Prinsip terakhir ini ini pada dasarnya polymorphism adalah kemampuan suatu pesan atau data untuk diproses lebih dari satu bentuk. Salah satu ciri utama dari OOP adalah adanya polymorphism. Tanpa hal ini, suatu pemrograman tidak bisa dikatakan sebagai OOP. Polymorphism sendiri adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Sebagai contoh, kamu memiliki fungsi untuk menghitung luas suatu benda, sementara benda tersebut berbentuk segitiga, lingkaran, dan juga persegi. Tentu ketiga benda tersebut memiliki rumus perhitungan sendirinya, bukan? Dengan polymorphism, kamu dapat memasukkan fungsi perhitungan luas ketiga benda tersebut dengan tiap benda memiliki metode perhitungannya sendiri. Ini tentunya akan mempermudah perintah yang sama untuk beberapa kelas atau subkelas tertentu. Slide selanjutnya ini adalah perbedaan penggunaan OOP dan yang tidak menggunakan OOP pada pada web. Nah, yang tidak menggunakan OOP biasanya itu terdiri dari fungsi-fungsi, sedangkan yang menggunakan OOP fungsinya berada di dalam kelas. Nah, pada yang tidak menggunakan AOP itu biasanya program dibagi dalam beberapa subprogram, sedangkan yang menggunakan AOP program dibagi dalam beberapa objek. Be- eh, yang selanjutnya itu ada yang tidak menggunakan AOP itu fungsi tidak dapat diwariskan ke program lain. Berbeda dengan AOP dapat mewariskan fungsi ke program kelas lain. Dan terakhir itu ada yang yang tidak menggunakan OOP pada web itu sulit mendeteksi atau tracing jika terdapat kesalahan program. Kalau yang menggunakan OOP itu mudah mendeteksi tracing jika terdapat kesalahan. Oke, segitu saja penjelasan dari Oriented Programming OOP ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.